Saudaraku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati menyertai kita semuanya. Nah, saya habis lihat berita yang cukup menarik ya. Ini ada di beberapa situs, teman-teman bisa cek sendiri ya di Google. Ini salah satunya saya ambil dari situs liputan6.com ya. Judulnya Arab Saudi pertama kalinya gelar fashion show pakaian renang secara terbuka, ditonton pria. Nah, pertama kali, berarti ini baru pertama kalinya ya, sebelumnya belum pernah ya. Nah, judulnya Arab Saudi pertama kalinya gelar fashion show pakaian renang secara terbuka, ditonton pria. Oke, coba kita lihat beritanya ya, seperti apa. Arab Saudi hadirkan fashion show pakaian renang pertamanya di Red Sea Fashion Week pada Jumat tanggal 17 Mei 2024. Pertengahan bulan ya berarti ya. Hal ini dianggap sebagai pencapaian besar. Wow. Menarik ya, ini sebagai pencapaian besar ya. Katanya, bagi negara yang satu dekade lalu mengharuskan perempuan memakai abaya untuk menutupi tubuh. Abaya ini apa ya? Ya penutup ya, sepertinya penutup pakaian yang tertutup itu ya. Gambarnya seperti ini, di bawahnya ada potret atau foto ya. Para model yang memeragakan pakaian renang karya Yasmina Khanzel di Red Sea Fashion Week pada Jumat tanggal 17 Mei 2023. Oh, 2023 berarti tahun lalu. Ya, sekarang kan sudah 2024 ya. Tetapi ini beritanya dimuat 20 Mei. Baru ya, baru ini. Oke. Coba kita lihat kejelasannya ya, deskripsinya seperti apa beritanya tentang Arab Saudi gelar fashion show pakaian renang ini ya, yang ditonton pria. Oke. Liputan6.com Jakarta, Arab Saudi mengadakan fashion show pertamanya yang menampilkan model baju renang pada Jumat 17 Mei 2024. Nah, ini 17 Mei 2024. Dikutip dari The Hindustan Times, Senin 20 bulan 5 2024 dalam kurung ya. Ini tadi 17 Mei 2023 ini apa ya berarti ini? Foto apa ini? Coba kita lanjut dulu ya. Ini dianggap sebagai sebuah langkah besar di negara yang kurang dari satu dekade lalu perempuan masih diharuskan mengenakan jubah abaya yang menutupi tubuh. Nah, kita tahu sendiri ya, memang pakaiannya harus tertutup gitu ya, menutupi tubuh gitu ya. Pertunjukan di tepi kolam renang tersebut menampilkan karya desainer Maroko, Yasmina Khanzel, yang sebagian besar menampilkan setelan One Piece. Wow, anime itu ya, anime. Kalau nggak salah ya, One Piece ya. Dalam nuansa merah, krem, dan biru. Sebagian besar model memperlihatkan bahunya dan beberapa bagian perutnya terlihat sebagian. Memang benar negara ini sangat konservatif. Namun kami mencoba menampilkan pakaian renang elegan yang mewakili dunia Arab, kata Khanzel kepada AFP. Ketika kami datang ke sini, kami memahami bahwa peragaan busana baju renang di Arab Saudi adalah momen bersejarah. Karena ini adalah pertama kalinya kami mengadakan acara seperti itu, katanya. Seraya menambahkan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk terlibat dalam acara tersebut. So,
Mohammed, seorang fashion influencer asal Suriah yang menghadiri peragaan busana tersebut, mengatakan hal ini tidak mengherankan, mengingat upaya Arab Saudi untuk membuka diri terhadap dunia dan mengembangkan sektor fashion dan pariwisata industri fashion pada 2022 ya, menyumbang US$ 12,5 miliar atau 1,4% PDB nasional dan mempekerjakan 230.000 orang. Banyak ya. Menurut laporan yang diterbitkan tahun lalu oleh Komisi Mode Saudi, ini pertama kalinya ada peragaan busana baju renang di Arab Saudi. Tapi kenapa tidak? Serius, kenapa tidak? Kata Mohammed. Nah, kutipannya ya. Berarti ini baru pertama kali. Raphael Simacourbe, seorang influencer Prancis yang juga menghadiri acara tersebut, mengatakan tidak ada hal yang bersifat vulgar di matanya. Berarti ya normal aja gitu ya. Tetapi dalam konteks Saudi, hal tersebut merupakan pencapaian besar. Nah, jadi kalau menurut seorang influencer, Raphael Simacourbe ini ya, tulisannya, ini ya bersifat tidak vulgar gitu ya, atau ya biasa-biasa lah, normal gitu. Tetapi kalau dalam konteksnya Saudi, hal ini merupakan pencapaian besar karena ini belum pernah gitu ya. Kutipannya, berani sekali mereka melakukan hal itu hari ini, makanya saya sangat senang bisa menjadi bagiannya, ucapnya. Salah satu dampak reformasi sosial sejak dipimpin Muhammad bin Salman, ini foto ya, ada foto salah satu model yang memeragakan pakaian renang di Red Sea Fashion Week yang diadakan di Arab Saudi pada 16 sampai 18 Mei 2024 di St. Regis Red Sea. Oke. Gambarnya seperti ini. Pertunjukan tersebut berlangsung pada hari kedua Pekan Mode Laut Merah atau Red Sea Fashion Week perdana di St. Regis Red Sea Resort yang terletak di lepas pantai barat Arab Saudi. Resort ini merupakan bagian dari Red Sea Global, salah satu proyek raksasa yang merupakan jantung dari program reformasi sosial dan ekonomi Visi 2030 Arab Saudi yang diawasi oleh putra mahkota Mohammed bin Salman. Pangeran Mohammed yang naik menjadi pewaris tahta pada 2017 telah memulai serangkaian reformasi sosial yang dramatis dalam upaya untuk melunakkan citra Arab Saudi yang keras karena secara historis menjadi basis pergerakan bentuk Islam murni yang dikenal sebagai Wahhabisme. Perubahan-perubahan tersebut termasuk mengesampingkan polisi agama yang biasa mengusir laki-laki keluar dari mal untuk beribadah, memperkenalkan kembali bioskop, dan menyelenggarakan festival musik campuran. Hal ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya represi yang menargetkan perbedaan pendapat, termasuk dari ulama konservatif yang memprotes tindakan tersebut. Selain sektor fashion, Arab Saudi juga membangun pariwisata, salah satunya dengan membangun resort mewah yang berlokasi di atas laguna di Selat Teluk Aqaba, sebuah kawasan resort utama yang oleh para pengembang disebut sebagai surga tertinggi. Arab Saudi bangun resort mewah melayang di atas tanah.
Nah, ini gambar foto ya. Fotonya seperti ini. Resor mewah tersebut bernama Treyam, yang merupakan mega proyek terbaru dari NEOM, mengutip The Sun pada Jumat 23 Maret 2024. Pada proyeknya kali ini, NEOM akan membuat desain yang inovatif, yang dapat menciptakan ilusi seperti matahari terbenam dari jauh. Resor mewah yang membentang seperti jembatan di atas laut ini akan berada di ketinggian 36 meter di atas permukaan laut. Dari titik pandang yang tinggi 36 meter di atas laut, para tamu disuguhi pengalaman yang menakjubkan, seolah-olah melayang dekat dengan pemandangan laguna yang menakjubkan, karena yang hidup dan perairan yang tenang dan tak terputus membentang hingga ke cakrawala. Bunyi pengumuman itu. Arsitektur dari resor ini akan dibuat mirip seperti jembatan yang menghubungkan pantai utara dan selatan yang terdiri dari 250 kamar tamu. Pengelola resor juga berjanji akan memadukan kemewahan dengan petualangan. Tamu bisa melakukan berbagai olahraga dan aktivitas termasuk berlayar, menyelam, dan olahraga air lainnya. Tidak hanya aktivitas di air, resor ini juga akan menyediakan banyak kegiatan yang dapat diikuti oleh para tamu seperti perawatan, spa yang menyenangkan, dan banyak pilihan tempat makan yang mewah. Tujuannya agar para tamu bisa tetap rileks setelah berolahraga atau kegiatan lainnya. Disebut melanggar hak asasi manusia. Apa ini? Ilustrasi neon tangkapan layar. Oke. Di balik kedok mewah itu terdapat juga kisah ancaman, penggusuran paksa, bahkan pertumpahan darah. Banyak proyek yang dikritik keras atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk proyek NEOM yang senilai 500 miliar US dollar, dalam kurung sekitar Rp7 kuadriliun. Wah, banyak sekali ya. Disebutkan setidaknya ada 20.000 anggota suku Huwaitat yang tergusur tanpa informasi mengenai di mana mereka akan tinggal di masa depan. Seorang aktivis yang berbasis di Inggris dan merupakan salah satu anggota suku tersebut, Alia Al-Huwaiti, mengatakan dia diberitahu bahwa drone diterbangkan secara teratur di Provinsi Tabuk. Suku adat percaya bahwa ponsel dan akun media sosial mereka diawasi secara ketat. Pihak berwenang yang berada di kota pelabuhan Jeddah juga menghancurkan banyak rumah demi rencana pembangunan tersebut. Ribuan penduduk setempat digusur secara ilegal. Salah satu penggiat menyatakan Neom dibangun di atas darah Saudi. Namun nyawa para penentang terancam karena mereka berhadapan dengan putra mahkota. Beberapa kasus terjadi pada orang-orang yang sempat menolak proyek tersebut. Satu orang dibunuh karena menolak, sementara yang lain akan dieksekusi, dan beberapa lainnya telah dijatuhi hukuman penjara dengan waktu yang lama. Oke, berarti lika-likunya cukup panjang ya. Nah, oke, sudah selesai. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman saudaraku. Semuanya cukup panjang ya kalau kita lihat beritanya, lika-likunya ini juga ada ya, ada sedihnya, ada senangnya gitu ya sepertinya. Dan ini salah satu pencapaian besar ya, dikatakan di berita tadi, salah satu pencapaian besar yang karena memang sebelumnya tidak seperti ini ya di Arab Saudi. Nah,
Arab Saudi pertama kalinya gelar fashion show pakaian renang secara terbuka ditonton pria, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, yang sudah kita bahas tadi mengenai Arab Saudi bangun resor mewah melayang di atas tanah juga, yang peristiwanya disebut melanggar hak asasi manusia juga. Jadi ada unsur-unsur apa ya, yang kurang enak lah, bisa dikatakan mungkin seperti itu juga ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini teman-teman saudaraku semuanya. Kalau teman-teman ada tanggapan mungkin teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Nah, baik kawan, mungkin cukup sekian dulu video singkat kita kali ini, berita mengenai Arab Saudi pertama kalinya gelar fashion show pakaian renang secara terbuka ditonton pria. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di Pusat Rohani, bisa tekan tombol subscribe-nya, bisa like, bisa komen. Untuk teman-temannya sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.